warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Masih semangat belajar anak-anak? Masih. Oke, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, ibu absen dulu ya. Siti ada yang Retno ada? Ada. Atika ada? Ya ada. Ya ada, kenapa? Sakit? Sakit. Oh, jadi sendirian ya? Dia sendiri. Oke. Kemudian rapikan tempat duduk, kemudian se-PW-nya, seenaknya ya. Apakah sudah tahu tema pada pagi hari ini? Temanya itu apa? Belum dikasih tahu. Belum ya. Temanya itu adalah fikih dan perkembangannya. Ibu catat ya. Nah, temanya itu adalah ini, fikih dan perkembangannya. Dalam fikih sendiri itu tujuan belajar ini itu apa sih Bu? Tujuannya itu yang pertama menjelaskan konsep fikih dengan benar. Kemudian yang kedua menjelaskan ruang lingkup fikih dengan benar. Yang ketiga membedakan fikih syariah dan ibadah dengan benar. Yang keempat menjelaskan macam-macam ibadah dan karakteristik dengan benar. Dan yang terakhir praktikkan ibadah secara baik dan benar. Seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya ada. Ya ada, lanjut ya. Kemudian apakah ada yang tahu pengertian fikih sendiri itu apa? Angkat tangan. Mbak Aceh tahu nggak pengertian dari fikih itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, ibu jelasin ya. Jadi pengertian fikih itu berarti dalam bahasa itu berarti fahmun amikun, yang berarti pemahamannya mendalam. Fahmun amikun, pemahaman pemahaman mendalam. Lah, menurut para ulama atau pakar muslim itu, seperti Imam Syafi'i mendefinisikan fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang berdasarkan kepada dalil-dalil yang terperinci, seperti itu. Sampai sini paham? Paham. Lanjut ya. Ya. Ada juga menurut ulama kalangan fuqaha dibagi menjadi dua. Yang pertama itu memelihara hukum furu' atau hukum keagamaan yang tidak pokok secara mutlak. Yang kedua materi hukum sendiri bersifat qat'i dan zani. Apakah tahu qat'i zani itu apa? Nggak tahu Bu. Nggak tahu lah. Qat'i dan zani. Qat'i itu adalah suatu hukum yang disepakati oleh para ulama. Jadi para ulama itu tidak memperselisihkan suatu hukum. Contohnya itu sholat, gitu. Kalau zani tahu nggak? Zani nggak tahu. Zani itu kebalikan dari qat'i. Kalau zani itu tidak diperselisihkan oleh banyak ulama, kalau zani itu masih diperselisihkan oleh banyak ulama. Seperti itu. Contohnya ada yang tahu nggak? Contohnya tahu nggak apa? Nggak tahu. Ya, contohnya itu ketika berpuasa. Berpuasa itu kan bisa contohnya ada orang yang sedang memiliki anak bayi, ya kan? Seorang ibu itu tidak diwajibkan atau tidak diperkenankan untuk berpuasa karena ditakutkan atau dikhawatirkan anak yang disusui itu akan kelelahan, akan
paham? Paham. Lanjut ya. Lanjut. Kemudian ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih ada yang tahu nggak berapa? Ruang lingkup fikih itu apa saja? Tahu nggak? Nggak tahu. Nah, ruang lingkup fikih itu ada 4. Yang pertama, hukum-hukum yang berhubungan dengan manusia dengan sang Kholiknya atau Allah atau Tuhan, seperti itu. Istilahnya tahu nggak? Istilah yang tadi ibu sebutkan, nggak tahu? Istilahnya itu dalam bahasa fikih itu adalah ubudiyah, ya seperti itu. Yang kedua, hukum-hukum berkaitan dengan manusia dengan sesamanya dalam segi finansial. Contohnya itu apa? Contohnya itu jual beli, seperti itu. Lah bahasa lainnya atau dalam bahasa fikihnya tahu nggak sebutan ini itu apa? Muamalah, seperti itu. Yang ketiga, hukum-hukum pernikahan atau hukum kekeluargaan. Dalam bahasa fikihnya adalah munakahat, seperti itu ya. Ya. Yang keempat adalah hukum perdata atau berkaitan dengan bangsa dan negara. Contohnya itu adalah tentang hukum tentang pidana, betul sekali. Dalam bahasa fikihnya adalah disebut Cina ya. Nanti Mbak Acung ketika masuki dunia perkuliahan nanti ada yang namanya fikih muamalah, fikih munakahat, fikih jinayah, seperti itu ya. Nah, dari ruang lingkupnya sendiri itu paham nggak contoh-contohnya? Paham nggak? Kalau fikih itu tentang seperti jual beli. Ya, jual beli seperti itu kan. Terus ya betul. Jadi dalam Islam itu hukum itu sudah dibahas dalam fikih tersebut. Dan dalam fikih tersebut di sini tidak selamanya hukumnya itu tetap, ada yang bisa berubah, seperti itu, mengikuti dengan perkembangan zaman, seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan sampai sini? Atau ada yang bingung? Apa misalnya contoh dari nikahan itu apa, seperti itu? Enggak, Bu. Enggak. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah, materi yang ketiga adalah periodisasi perkembangan ilmu fikih atau tahapan-tahapan dalam ilmu fikih, seperti itu. Lanjut ya. Periodisasi atau tahapan-tahapan fikih dalam Islam. Yang pertama itu pada masa Rasulullah. Nah, dari masa Nabi Muhammad itu sendiri ada 2 tahapan. Yang pertama tahu nggak? Pada apa sama apa? Nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Di masa Rasulullah ini ada 2 tahapan juga. Yang pertama ada periode Mekah. Yang kedua Madinah. Ya, periode Madinah. Yang kedua, tahu nggak pada masa apa tahapan perubahan itu? Iya, benar sekali, pada masa sahabat. Yang ketiga, keempat, tahu
lakuin. Ya, lewat cetak, tip. Apa? Lewat cetak, Tatwin. tatlik. Ayo deh. Periode tatwin ini adalah peribahasa 4 mazhab yang terkenal, apa enggak? 4 mazhab dalam Islam. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, terus Imam Bukhari. kan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. mazhab Hanafi, Hambali. yang keempat mazhab Maliki, yang terkenal itu mazhab Syafi'i. Ya, kan tadi udah ada 4 periodisasi ya. Yang pertama periodisasi Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi 2. Pertama periode Mekah, kemudian periode Madinah, kemudian yang kedua mazhab sahabat, yang ketiga periode tatwin ya. Di mana itu ada 4 mazhab. Yang pertama Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Nafi, Imam Maliki. yang keempat Roti taklid. ya. Sampai sini udah paham? Paham. Kalau udah paham, Ibu memberikan tugas pertemuan selanjutnya, di mana itu nanti Ibu akan berikan selembar kertas ya, seperti ini. Di dalamnya itu ada tulisan pertanyaan dan jawaban. Nah, masing-masing anak itu dapat 1 kertas. Semisal mbaknya dapat pertanyaan, nanti ibu yang bertanya, mbaknya yang jawab. Kalau dapat jawaban berarti nanti temannya yang bertanya, mbaknya yang jawab. Seperti itu, paham nggak? Paham. Oke. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Dan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.